Gue kayak jual beli sampai gue kaya banget untuk beli weapon yang gue mau gitu kan. Setelah gue punya weapon yang mau, gue bisa bantai-bantai orang. Habis gue bantai orang, dapat duit lagi, gue puter lagi. Hey guys, welcome back to the podcast. Kita balik lagi di Dragon's Nest dan kali ini kita kedatangan tamu yang lumayan spesial, bukan lumayan ya, sangat spesial. Kita di sini bersama David Noah. Hey Mir, gimana bro? kabar? Kita juga sebenarnya kita baru ketemu beberapa hari yang lalu lah, ya. Mungkin minggu lalu ya. Yeah. Dan ternyata ya abis kita ngobrol-ngobrol, strategi kita ternyata lumayan mirip gitu kan. Bukan lumayan, kayak mirip banget. Mirip banget ya. Kayaknya kalau kita sebut satu saham, oh iya kemarin gue juga pengen beli persis, gitu kan. Persis. Iya. Cuma ya sebenarnya nanti gue pengen kulik-kulik sedikit juga tentang itu kan. Cuma yang menarik adalah yang sebelum kita masuk ke situ ya. Sebenarnya lu kan ini udah lumayan lebih lama di market ya dibanding gue ya. Betul. Dan dengan adanya Fortis juga, of course, lu jauh lebih experience lah dari gue. Yeah. Jadi gue pengen nanya-nanya dulu nih mengenai Fortis dan juga perjalanan lu sebagai trader seperti apa gitu kan. Jadi mungkin kita mulai dari Fortis dulu lah ya. Oke. Kan Fortis itu sekarang udah gede banget, scale-nya udah luar biasa gitu. Dan kalau dibandingin sama Chuck Investment Club ya lumayan jomplang lah ya. Dan gue penasaran kalau misalnya seperti Fortis itu ya, sebenarnya tuh filosofinya di balik Fortis itu seperti apa ya bro? Soalnya kalau gue lihat-lihat ini belakangan stigma untuk orang atau influencer saham buka kelas itu kan negatif banget ya. Dan I don't think itu necessarily true. Dan one of my mission juga adalah untuk mengubah stigma tersebut. Karena as long as the value we're giving is more than the money that we're charging, itu sebenarnya fine aja gitu kan. Karena semua orang juga untung, jadi salahnya di mana gitu. So what I want to ask is, dengan adanya Fortis, of course dengan juga lu trading sendiri, itu kan kita nggak munafik lah ya, itu uangnya sangat-sangat oke gitu kan. Dan banyak orang yang pertama tuh pasti pikirannya adalah kalau lu bisa trading sendiri, ngapain buka kelas gitu kan. Nah, gue pengen sebelum gue jawab pertanyaan itu juga, mungkin gue boleh nanya lu dulu nih. Boleh. Kenapa lu buka Fortis, knowing that lu bisa trading sendiri dengan strategi yang menghasilkan gitu? Fortis itu sebenarnya gue start di tahun 2020 bro. Bulan Mei 2020. Ini 2026 ya. Berarti gue udah 5,5 tahun ya bikin Fortis as a community-nya. Background story gue tuh udah di capital market dari 2016-2017 lah. Jadi dari umur gue masih muda banget, gue dulu 16-17 tahun. Gue di market berarti udah hampir 10 tahun sekarang. Di 3 tahun pertama, basically sebelum COVID lah ya. Itu kan gue sendiri sebagai solo trader gitu. Ya here and there, untung rugi. Mungkin 3 tahun pertama gue banyak trial error. Terus gue juga belajar sama banyak orang, gue baca banyak buku. Terus gue baca ya cerita-cerita lah Warren Buffett, Soros, Ray Dalio, Stanley Druckenmiller, Bill Ackman, Carl Icahn. Gue pelajarin semuanya di market. Tapi pas 2020 tuh realization gitu ya. Pertama kali kena COVID crash tuh sakit banget zaman itu. Terus gue merasa kayak kalau gue jadi pure trader, lagi market crash gini, wah sengsara bro. Apalagi waktu itu lu kena drawdown crash kan luar biasa gede. Berarti pas COVID kejadian itu, lu lagi full exposure ke market? Gue gue kurang lebih 20% di market. Sisanya gue udah cash. Makanya waktu COVID gue bisa gebuk tuh waktu itu. Tapi kan gue mikir black swan kayak gini tuh bisa happen anytime. Dan marketnya tuh move in cycle kan. Kayak contoh 2020 COVID crash, lu mungkin berbulan-bulan nggak dapat untung bro. Karena marketnya kan overall bearish gitu. Lu mau trading lu kebakar terus. Ya 2021, 2022 enak lah gitu. Mungkin zaman dulu orang bilangnya monyet pencet buy bisa untung gitu. Cuma kan 2023 lu ngerasain juga. 2023 serat banget gitu loh. Jadi gue merasa kalau pure di trade akan ada masa-masa lu nyayur, akan ada masa-masa lu stagnan, terus lu malah kebakar kayak gitu. Psikologis dan mentalnya jadi nggak gitu stabil gitu. 2020 bulan Mei
gue juga bosen di rumah doang, nggak ngapa-ngapain, marketnya lagi jelek. Wah, zaman dulu gue inget banget tuh saham-saham tiap hari ARB gitu kan. And somehow kok teman-teman gue banyak yang minta ngajarin gitu. Karena mereka tahu gue udah lama di capital market. Berarti pas 2020 tuh gue udah 3,5 tahunan gue seriusin saham. Akhirnya Kevin ajarin gue dong gitu. Kurang lebih event pertama yang gue bikin tuh gue inget banget. 20 orang. 20 orang, 20 gue kenal. Oke, berarti itu eksklusif buat teman-teman lo doang. Teman-teman gue doang tadinya. Ya. Terus Fortis itu sebenarnya dulunya gue bikin Fortis itu 2019. Tapi ya buat gue pakai aja gitu sebagai brand gue gitu. Ya. Belum jadi community. Fortis itu kan dari bahasa Latin ya. Fortis Fortuna Diuvat. Kekayaan hanya berpihak pada orang pemberani. I see. Basically itu life principles lah. Gue nggak tahu lu setuju atau enggak. Tapi lu berani kan, lu kalau dorong saham berani. Setuju dong. Berarti lu sebenarnya bagian dari Fortis, bro. Jadi bisa dibilang ya. Fortis itu buat gue not a community, it's a movement sebenarnya. I see. Ya. Jadi orang-orang pemberani itu adalah orang-orang yang bisa jadi kaya gitu. I see. Jadi menurut gue build wealth itu bukan karena hoki, tapi karena lu punya certain skill set. Salah satunya lu harus berani. Karena kalau lu nggak berani, lu di saham contohnya, lu takut-takut, beli takut, cut loss takut, TP takut, lu takut-takut lu nggak akan kemana-mana gitu. Ya. Jadi lu harus berani. Gue setuju banget sih. Makanya, tapi kalau gue gue panggilnya ini bahasa gue biasanya calculated aggression. Nah, Ya kalau kata risk lah, mungkin Yes. kalau kita take decision gitu ya. Yes, karena kan gue juga dari kemarin gue selalu ngomong kalau gue saham either gue all in or nothing gitu kan. Oke. Tapi gue nggak mau dimiskonsepsi bahwa gue tuh all in ngasal-ngasalan gitu loh. Yeah. Gue udah research matang-matang gitu kan. I always mulai dari Broksum lah, Bitover apa segala macam semuanya. Gue analisa sebagaimana caranya untuk nge-skew the probability of success into my favor. Betul, Ya kan? betul. Jadi ketika semakin besar probability-nya itu, maka gue semakin yakin untuk all in. Gitu. Bener. Jadi kalau untuk orang-orang yang mungkin ya kan bisa di clipping-clipping gitu biasanya kan gue all in or nothing, apa cuman bisa all in atau enggak gitu. Semua orang pasti bilangnya kayak ya lu belum tahu aja market cash apa segala macam gitu. Ya of course kalau kayak sekarang dengan geopolitical risk yang ada gitu kan, bisa aja US gimana kedepannya kita nggak tahu, itu kan masuk ke hitungan gua. So of course ya gua nggak bakal seagresif gua contohnya seperti tahun lalu, dimana marketnya lagi enak banget gitu kan. Jadi ya itu mungkin yang harus dilurusin ke orang-orang juga ya, karena all in itu bukan berarti gua ngasal-ngasalan gitu. Jadi di Fortis juga berani ini bukan berarti berani bodoh. Kan orang selalu kayak oh gue berani all in gitu. Cuma prinsip gue juga persis kayak lo. Gue tuh ngitung worst case-nya dulu. Di worst case-nya, what's the maximum risk yang bisa kita take. Terus misalkan crash gitu. Jangan kita size kita juga bukan size triliunan. Kita crash balik badan kapanpun kita bisa buang gitu loh. Beda kalau size kita tetean gitu kan. Jadi dari principles itu ya, gue nge-build Fortis di 2020. Dan sampai sekarang I think udah jadi movement ya. Udah bukan menjadi sebuah community lagi gitu. Terus kalau pertanyaan lu kenapa harus bikin Fortis gitu ya? Karena trading sendiri tuh membosankan juga kadang-kadang ya. Lu kan kalau trading sendiri, lu ter-isolate. Buat gue gini, jadi trader tuh kerjaan yang sangat terisolasi. Setuju banget. Lu nggak ketemu siapapun, lu cuma di depan layar. Ujungnya kalau lu deep enough di situ, ya lu cuma akan kecil banget circle lu. Lu nggak akan kenal orang, lu nggak akan keluar rumah. Jadi dengan gua di social media, lu kan juga baru-baru ini kan keluar bikin konten gitu kan. Dengan gua di social media berarti gua udah 5 tahun. Gua build community udah hampir 6 tahun. I think the biggest blessings adalah gua bisa ketemu orang-orang yang gua kenal sekarang. I see. Karena kalau misalkan uang gitu ya, oke lah mungkin zaman dulu ketika capitalnya belum gede, dari bisnis lumayan tuh ya kan. Kan kalau ditanya, oh kalau udah banyak uang, udah bisa hasilin dari trade, kenapa masih harus bikin grup, community, bikin kelas gitu? Jawabannya yang pertama biar makin tambah kaya, ya kan? Kan itu juga good money gitu loh. Terus yang kedua, gue percaya gini, money follow value, ya kan? Logiknya kalau misalkan gue bikin orang rugi, gue nggak mungkin bisa bertahan 6 tahun. Tahun pertama orang udah kabur, gue udah pensiun. Benar. Gue bisa bertahan 6 tahun sampai jadi kayak sekarang kan berarti gue constantly bikin orang untung gitu kan. Dan kita sekarang ada ribuan orang di kita
ya kalau misalkan ribuan orang rugi, mungkin nama gue udah viral kali sekarang. Mungkin gue udah dihujat orang ya kan. Iya, iya, iya. Kenapa nama gue nggak dihujat? Mungkin karena untung mulu mereka. Ya sama lah kayak di community lu kan, juga gue yakin orang-orang ikut Chuck Investment Club happy karena untung terus, makanya nggak ada omongan negatif kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi actually we shared the same value gitu. Cuma buat gue bisnis itu leveraging performance lu di capital market. Karena sebenarnya kalau di capital market you wanna do business tuh sebenarnya nggak gitu banyak. Pertama lu bisa punya sekuritas, lu bisa punya AM, lu bisa punya community kayak kita, atau lu bisa advisory, IPO, M&A and everything. That's it. Jadi sebenarnya bisnis di capital market gue udah coba analisa berbagai macam sekuritas untuk lu beli rada susah, ya kan? Iya. Karena biaya server, lu harus jagain security-nya, belum ada potensial kena hack. Buat gue it's a tough business actually. Iya. Belum lu harus ada MKBD-nya. Ada MKBD-nya. Ini setiap divisi, Bener. ya kan? Ada due diligence-nya lagi, segala macam. AM pun punya challenge-nya sendiri, ya kan? Terutama kita, misalnya kita trader di market, kita punya AM, ada conflict of interest, ya kan? Kita harus lapor posisi kita ke bursa and everything. Iya. Jadi setelah gue coba kulik segala bisnis model, menurut gue, apalagi untuk anak-anak muda kayak kita gitu ya, yang sekaligus bisa giving value, giving impact to the society, adalah community. Iya. Jadi gue tuh sebenarnya nggak masalah gitu ya. Ya kan sekarang maklum lah market bullish, terus makin rame kayak gitu ya. Kan kalau kata orang banyak yang nggak suka bro, ya kan. Kayak lu baru masuk market tuh udah bikin awal dan sebagainya. Kalau menurut gue gini, kalau lu baru masuk market terus lu langsung bikin kelas, langsung bikin community, buat gue tuh salah. Ya. Tapi kalau lu memang sudah di market, lu memang punya value, lu sudah constantly profitable, terus lu bikin community, buat gue bagus. Jadi it's just a matter of perspektifnya kayak gitu. I see. Kayak misalkan lu udah lama di market, lu tadi gede, konsisten, untung, bikin community bagus, kayak gitu. Dan kenapa gue nggak pernah melihat orang tuh sebagai kompetitor? Indonesia tuh 280 juta penduduk, ya kan? Active traders kita tuh di IHSG cuma 3% kurang lebih. Kurang lebih ya cuma 8-9 juta. Amerika 60%, Korea 40%, Hong Kong 50%. Kita tuh negara terbelakang gitu loh. Iya, Kita tuh negara yang masih butuh banget di-push. Masih kecil banget kolamnya yang masuk ke capital market. Benar. Gitu Jadi ya. sebenarnya kalau lu ada, gua ada, teman-teman lain ada, itu tuh bukan kompetisi. Kita tuh lagi bermain di positive sum game gitu loh. Dimana kita bisa sama educate, kita bisa gedein kolamnya bareng-bareng. Iya. Makanya gue sih with everyone, gue best friend, gue gak ada musuh. Lu mau nyenggol-nyenggol gue terserah cuma. Tapi itu benar sih, soalnya I think one of the biggest challenges atau one of the biggest issue di indeks kita ya, itu adalah liquidity. Betul sekali. Kalau misalnya lu punya 10M, 20M, mungkin 100M, itu masih relatively easy untuk lu generate return yang luar biasa gede, kayak 50%, 100% gitu kan. Cuma kalau lu udah triliunan, pusing kan, ya kan. So kalau dengan mission untuk memperbesar the pool of masyarakat kita yang masuk ke market, itu kan secara nggak langsung lama-lama transaksi harian bakal makin gede, ya kan. Liquidity akan membaik gitu kan. Dan ini quite proven bro, karena 2024 on average transaction kita per day itu 10-12 T. Iya. Sekarang 30 T bro. Iya, sadis sih. 30 T loh. Growth-nya gokil. Jadi menurut gua udah makin healthy, udah makin sehat gitu loh. Ini kan salah satunya juga adoption-nya di-push oleh orang-orang kayak lu, kayak gua, kan kayak teman-teman edukator lainnya. Ya. Jadi kalau kalian mempunyai value, lu bisa bikin orang untung, terus lu tidak menjanjikan orang ikut lu cepat kaya, lu membicarakan yang sebenarnya, menurut gua positif ya. Iya. Jadi positif. Jadi tergantung sama approach-nya lah. Ya kalau misalkan ayo ikut saya, cuan 1000%. Nah itu menurut gua kurang tepat. Menurut gua kurang tepat. Iya. Yang penting lu nggak menjanjikan Hasil. return. Nah, ya kan. menurut gua ini red flag-nya. Kalau orang janjiin hasil, jangan diikutin. Iya. Kalau orang ngajarinnya sistem yang bisa diduplicate, bisa repeatable, menurut gua oke. Karena hasil tuh nggak ada guarantee menurut gua. Yes. Tapi sistem lu bisa ikutin. Benar banget. Cara analisanya begini, cara lu combine price action sama volume begini, ntar Broxum-nya begini, bid offer-nya begini.
diajarin caranya. Jadi kalau menurut gua, just do ethical marketing lah. Just do ethical marketing dan jangan black campaign ya menurut gua ya. Karena industri akan toxic kalau market player-nya tuh saling senggol. Ya, dan Kayak itu gitu. juga yang gue paling avoid sih. Iya. Gue paling avoid drama-drama. Drama-drama, benar. Kalau misalnya ada yang senggol-senggolan, I think mungkin gue juga baru dinasehatin sama bokap gue kan. Iya. Kayak kenapa kalau bisa damai harus ribut Betul sekali. gitu. Jadi Betul sekali. sekarang gue, especially sekarang ya, Hmm. dengan ya sekarang Instagram gue udah mulai gaining traction apa segala macam. Iya. Apapun drama itu segala macam, kalau bisa gue avoid. Betul. Gue pengen jauh-jauh dari semua itu. Bener. I just want to focus on trading and my community. Betul. Gitu aja sih. Nah, gimana experience lu dari nggak pernah di sosmed, tiba-tiba lu sekarang muncul di sosmed, pasti ada plus minus lah. Kayak contoh, plusnya oke lah, some people love us gitu. Cuma downside-nya juga some people hate us misalkan. Iya. Mungkin karena kesuksesan kita, mungkin karena kita agresif ngomongnya gitu misalkan. Oh, lu harus berani gitu misalkan. Iya. Pasti ada plus and minusnya. Menurut lo apa plus minusnya? So far ketika lu udah keluar gitu. Kalau dari gua ya, so far itu alhamdulillah respon dari public is overwhelmingly positive. Ya. Tapi ya ada aja kan yang komen-komen negatif itu. Betul. Tapi I think gue nggak bisa nyalahin mereka sepenuhnya juga karena mungkin dari sisi mereka nggak tahu full konteksnya seperti apa. Betul. Jadi gue juga try to put myself in their shoes. Kalau misalnya gue jadi mereka dan gue ngelihat gue yang misalnya gue ngomong A B C D E F G, bisa aja gue ngomong yang hal yang sama gitu. Betul. Jadi ya gue nggak nyalahin sepenuhnya. Jadi ya gue nggak masukin hati lah. Benar. Dan gue udah prepare juga dari awal sebenarnya kan, karena gue itu sebenarnya orangnya very very introverted. Gue nggak suka ketemu orang. Oke. Gue sangat-sangat private gitu. Terus kan ini sebenarnya bertolak belakang sama yang kita kerja influencer, sekarang. iya kan? Kayak gue harus tampil di publik gitu, mulai dari isi seminar lah, ketemu orang, networking apa segala macam gitu kan. Tapi setelah gue jalanin, I think gue menemukan ada sisi fulfillment-nya juga dari situ. Betul. Karena setiap kali gue ketemu orang, gue itu belajar dari mereka. Iya. Even kayak gue bukan ngomongin yang kayak influencer-influencer gede doang ya. Kayak even orang-orang yang gue nggak kenal, completely random, orang-orang trader gitu yang misalnya kayak dia tiba-tiba ada aja yang DM gue, mau ketemu gitu, pengen ngomongin kenapa gue gini. Kalau gue judge orangnya itu, oh dia beneran emang pengen belajar gitu, bukan pengen, dia nggak result oriented tapi proses oriented. Yeah. Menurut gue my biggest advantage is gue itu a very good judge of a person. Oke. Jadi kalau gue udah berkesimpulan bahwa orang ini genuine, emang lapar ilmu, gue juga udah pernah merasakan di stage itu. Okay. Jadi gue sangat-sangat entusiastik juga walaupun dia bukan siapa-siapa gitu kasarnya. Gue tetap pengen ketemu, dan ketika mereka bisa menerapkan apa yang gue berikan, itu tuh personal satisfaction juga kan buat gue. Wow, gue bisa ngebantu ini orang yang tadinya begini jadi kayak gitu loh. Jadi itu kayak yang tadinya gue nggak kepikiran, tapi as long as I do it, sekarang mulai berasa gitu. Dan gue juga tadi agree banget sama yang lo bilang mengenai komunitas ya. And I think a lot of people underestimate the power of community. Betul. Gue itu bisa jadi trader yang profitable karena gue nggak jalan sendiri. Karena gue pertamanya gue punya core group gue itu, waktu itu gue sempat bahas juga di konten gue ya. Gue punya core group gue itu 3 orang, yaitu Angga, Dimas, sama si Yulio. Dan mereka ini yang teman seperjuangan gue di market. Kalau misalnya lagi ada apa-apa, gue selalu diskusi sama mereka. Dan dari situlah gue bisa jadi trader yang optimal, mulai dari strateginya, mulai dari psikologinya, risk management segala macam gitu. Dan dari situ Chuck Investment Club pun, komunitas gue sendiri juga itu menguntungkan gue banget, karena dengan gue mengajarkan sistem gue kan nggak bisa, mata gue tuh cuma 2, gue nggak bisa ngeliatin 50 saham.
Gue biasanya tuh cuman setiap hari gue fokus paling sekitar 4 saham gitu. Oke. Yang soalnya kan gue kan mainnya bid offer juga kan. Iya. Gue sangat-sangat memperhatikan bid offer. Jadi kalau misalnya dengan adanya komunitas, kalau komunitas gue itu adequate and skillful, cocok dengan gaya trading gue, mereka juga secara nggak langsung, mereka bisa ngebantuin gue untuk screening gitu loh. Tiba-tiba nanti ada aja yang nanya misalnya kayak, bro, ini tiba-tiba bid offernya bagus nih, terus dikirimin screenshot kan, terus gue kayak, oh iya bener juga lu bagus, Iya. tuh kan, terus baru gue lihat cek, oh iya ini bid offernya bagus, gue Iya. lihat lagi, Broxumnya, sodis, Ya, gue juga sedikit. chartnya, Bener. mantep, volumenya nongol, oke Bener, kita bener. HK gitu kan. Bener. So ini komunitas bukannya gua doang yang ngasih sinyal, jadi member-member gua pun karena mereka udah ngerti gimana cara main, Jadi discussion. jadi discussion, Betul. jadi itu kayak mutually beneficial Bener. gitu kan. Kita pun jadi dapat untung Yes. ya dari Bener. stocks yang mereka analisa gitu. Yap, bener banget. Ya. Tapi ya itu juga that's why one of the reasons gua gak mau buka komunitas gue secara gembor-gemboran ya, karena gue nggak mau komunitas gue itu rame, Ya. tapi isinya kayak pertanyaannya, bang masih boleh beli nggak? Iya. Gitu kan. Kan gue capek juga kalau misal gue pengennya yang lebih bersubstance lah. Bener. Kalau misalnya lu belum analisa, terus lu langsung nanya ke gue malas banget jawabnya gitu. Iya. Kayak lu aja belum ada effort, ngapain gue harus effort gitu? Ya. Iya kan. Tapi kalau dia udah ada tesisnya sendiri, bro, menurut gue A B C D E F G. Ya. Jadi ini menurut gue menarik, potentially bisa seperti ini, seperti itu. Nah itu barulah gue analisa ulang Ya. gitu. Dan itu yang gue cari-cari sih untuk, dan itu main motivation gue ya untuk bikin sekuritas. Community. Sekuritas jadinya. Banyak community seru sih menurut gue ya. Yap. Very very rewarding juga kan. Iya. Dan selain itu kalau misalnya dari sisi keuangan ya bro ya, Ya. kan at some point ya gue nggak tahu lah harta lu berapa ya. Iya. Tapi I think let's say lu punya 100 M. Kalau misalnya dari 100 M ini bisa lu rubah jadi 1 T, itu kan a shift yang lumayan drastis. Iya. Mulai dari lifestyle lu bisa provide untuk family, lu bisa beli rumah, Iya. mobil segala macem. Tapi at some point kalau misalnya uang lu itu udah terlalu banyak, let's say lu ubah dari 10 T ke 100 T. Ya. Diminishing. Itu kan nggak terlalu jauh tuh bedanya kan. Betul. Itu kayak kalau di economics, ya itu tadi namanya the law of diminishing returns, gitu kan. Jadi kalau dari sisi keuangannya sendiri, itu lu sebenarnya merhatikan nggak? Karena gue melihatnya money is a tool, Ya. ya kan. Ya. And tujuan utama gue untuk ngelipat duit sekarang itu adalah untuk is to buy my freedom. Ya. Karena I value my freedom. Ketika gue udah punya freedom, gue itu sebenarnya I'm passionate about environmental conservation. Oke. Karena gue itu hobi diving kan. Oh. Jadi gue itu at some point ketika duit gue udah banyak banget, gue bakal alirin duit gue, most of my money itu ke environmental conservation. Oh, gitu. Buat pemeliharaan karang gitu. Yes, betul. Berarti kita harus diving bareng bro. Ayo gas bro. Gas bro. Tapi Money, ya itu goal gue ya. Kalau Iya. misalnya kalau dari lu gimana? Menurut gue punya prinsip yang sama persis kayak lo. Sebenarnya uang itu cuma alat untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Yep. Jadi fungsi uang tuh ada dua. Gue simpelin fungsi uang tuh ada dua. Yang pertama untuk naikin kualitas hidup. Yang kedua untuk take risk bro. Take risk. Untuk lu ambil resiko, lu menciptakan dunia yang lu mau. Dunia yang lu mau maksudnya gini. Contoh, gue pakai uang gue sekarang tuh untuk akuisisi bisnis gitu. Karena ideal world gue tuh begini, tapi gue nggak ngeliat ada bisnis yang begitu, akhirnya gue beli aja atau gue bikin aja bisnisnya gitu. Atau misalkan gue suka makanan, gue suka banget di makanan, cuma nggak ada di rumah gue. Gue bikinnya restoran dekat rumah gue. Jadi gue pakai uang tuh untuk menciptakan ideal world kayak gitu. Oke. Tapi selain itu uang kan juga tadi gue bilang tool for increasing life quality. Buat gue personal, life quality itu total ya, misalkan investment sama lifestyle gitu ya. Buat gue CPM tuh mentok menurut gue. Karena ideal life gue misalkan gue let's say rumah 30, mobil mungkin 10-15.
Terus setelah rumah, mobil, pengeluaran lu tuh udah nggak baik lagi bro. Mungkin misalnya ya here and there lu ngumpulin collections, jam and everything 5, mungkin 50 tuh yang lu pakai gitu. Ya. Terus lu BCPM, 50 lu pakai trade misalkan. Ya. Ya jelek-jelek lah lu bisa bikin 15-20% dari 50M kan still 10M setahun. 10M setahun berarti kurang lebih 800-an juta per bulan. Ya. Hidup di Jakarta 800 juta per bulan udah sultan bro. Iya, bener banget. Terus 8 juta per bulan lu nggak punya hutang ya kan. Lu udah punya rumah 30M, lu udah punya mobil 15M, lu udah punya jam 5M. Lu udah nggak banyak lagi bisa lu beli sebenarnya. Yap. Jadi kalau ya mungkin nggak tahu ya. Kalau gue sih dengan hidup gue sekarang gue udah cukup gitu. Life quality gue sebenarnya dari misalkan pas punya 15-20 sama punya sekarang udah juga udah nggak berubah jauh kayak gitu loh. Ya. Ya paling bigger house, faster cars. Cuma kan itu sesuatu yang sifatnya novelty menurut gua. Ya. Bukan sesuatu yang sifatnya esensial. Esensial tuh apa? Makan gue dari dulu udah bisa makan enak. Jalan-jalan gue udah bisa jalan-jalan. Relationship with family dari dulu gue udah bagus. Jadi sebenarnya uang tuh cuma semakin banyak semakin untuk menambah kenikmatan hidup doang gitu loh. Ya. Jadi gue mungkin setahun terakhir lah ya. Kalau dulu gue orang ngoyo banget, gue pengen cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang gue lebih let it be, let it flow. Oke. Jadi performance gue juga nggak ada yang gue force. Ya kalau lagi jackpot bagus, lagi jelek juga ya udahlah. Maksudnya hidup mau nyari apa lagi sih gitu. Oke. Sama persis kayak bisnis di Fortis misalkan. Kayak Fit, convince gue dong kenapa gue harus masuk Fortis. Gue nggak mau. Lu mau masuk boleh, nggak juga nggak apa-apa. Jadi you need to convince yourself kayak gitu loh. Makanya kita juga kalau marketing kita apa adanya gitu ya. Kita ngomong lu nggak bakal selalu untung, lu bisa rugi, lu nggak mungkin cepat kaya. Everyday won't be all sunshine and rainbows. Kadang kena badai, kadang kena crash. Memang harus ngomong realitanya kayak gitu. Yep. Karena buat gue pribadi juga money is just an accounting hobby sekarang ya. Kayak lu happy aja ngelihat digitnya nambah. Ya. Jadi kalau ditanya, misalkan besok pagi dapat another 50M, apa untungnya di hidup gue udah nggak ada sih kayaknya ya. Gue juga udah bingung sih mau pakai buat apa lagi gitu. Oke. So just enjoy, just trade. Ya, ya. Jadi sekarang gue jadi berani tembak size lebih gede. Oke. Jadi dari yang lu bilang, kalau misalnya tadi kan lu bilang sempat bahwa sekarang itu money is a tool for novelty. Novelty ya. Ya kan, novelty. Berarti kalau misalnya sekarang kondisi lu udah seperti itu, kalau gue membayangkan posisi orang-orang lain ya, menurut gue kalau posisi orang-orang lain, mayoritas orang udah kayak lu sekarang, itu ketika mereka udah nyampe, mereka udah reach goal mereka, most likely mereka itu udah satisfied dan mereka udah nggak ada drive untuk create anything else gitu. Mereka udah di comfort zone. Mereka they don't feel the necessity untuk build something else gitu. So pertanyaan gue adalah, how do you keep the fire alive? Mulai dari lu bikin konten, lu ngerjain Fortis, masih networking sama orang-orang. How do you keep the fire alive? Kalau orang mungkin ngitungnya ROI gitu ya, return on investment. Kalau gue ngitungnya happiness sih bro. Seberapa gue fulfill ketika gue ngelakuin itu. I see. Contoh, gue nggak mungkin ngerjain podcast kalau gue nggak suka. Gue nggak mungkin bikin podcast kalau gue nggak suka. Kayak jujur hari ini undangan podcast yang masuk bukan cuma dari lu doang nih. Cuma gue milih ketemu lu nih. Ini tanya tim gue. Gara-gara gue orang yang very selektif datang ke podcast mana. Karena gue juga diundang banyak podcast dan gak semuanya gue terimain kan. Jadi gue sekarang selalu mempertanyakan gue tuh suka atau enggak. Kalau gue happy, gue suka, lakuin. Kalau gue nggak happy, gue nggak suka, ya nggak usah dilakuin. Jadi sebenarnya gini, orang yang bilang, oh pengen punya uang supaya punya financial freedom gitu. Freedom ini menurut gue rancu. Lu freedom, lu punya kebebasan. What's next setelah itu? Setelah lu punya kebebasan, lu mau ngapain? Diem di rumah bengong kayak orang gila gitu kan? Enggak kan kayak gitu kan? Menurut gue uang tuh memberikan kita option. Ya, kan tadi lu juga ngomong freedom kayak gitu kan? Lu bebas ngelakuin apapun. Kebetulan yang mau gue lakuin kerja gitu loh. I see. Jadi gue suka banget Naval Ravikant kalau tahu. Apa tuh? Dia angel investor gitulah. Lu nontonnya dia ada diundang Joe Rogan juga waktu itu. Naval Ravikant. Dia tuh bilang sebenarnya sukses itu kalau disimplify
lu menemukan pekerjaan yang lu anggap seperti main, tapi buat orang tuh kayak kerja. Kayak trading tuh gua nggak merasa lu anggap itu kerja. Iya, sama sih. It's just a game. Lu kayak main PS gitu loh. Iya. Gue tuh happy gitu loh. Iya. Jadi gue nggak merasa kayak sekarang gitu orang bilang, gila Fit lu sibuk banget lihat jadwal gue full gitu. Gue nggak ngerasa kerja. Gue tuh enjoy, gue tuh happy luar biasa gitu loh. That's why itu yang ngebikin api gue tuh nggak pernah habis, nggak pernah padam. I see. Karena yang gue kejar bukan resultnya, yang gue kejar adalah day to day enjoyment-nya kayak gitu loh. Berarti main drive-nya itu fulfillment and happiness. Gitu. Happiness, enjoyment, lu harus menikmati setiap detik lu hidup. Iya. Lu juga sama mungkin? Iya, gue mirip-mirip sih. Mirip ya? Kalau gue itu passion, gue trading itu emang passion. Passion, ya. Karena gue itu orangnya by nature very curious. Jadi pertama kali gue belajar saham itu kan di akhir 2021. Oke. Mulai seriusnya itu ketika gue masuk IPOT waktu itu di 2022 akhir mungkin ya. Itu gue baru mulai tekunin banget belajar saham trading serius as a professional, bukan sebagai kayak cuman cari-cari uang jajan gitu. Dan disitulah gue menemu passion gue bahwa setiap pertanyaan yang gue punya dan gue ketemu jawabannya, dari jawabannya ini muncul 5 pertanyaan baru gitu loh. Jadi hunger gue dari situ. Gue very curious, dan kalau market itu kan selalu dynamic ya. It's always changing. Betul. Jadi selalu ada aja ya hal baru yang gue pelajarin. It's a never ending learning process. Setuju. Jadi gue nggak bakal pernah satisfied kalau orang-orang nanya kayak, kok lu masih mau sih belajar ini? Ya, jujur aja gue tuh anak kemarin sore, bro. Gue itu baru, gue baru di market itu berapa tahun sekarang berarti? 4 tahun lah. Ya, 4 tahun ya? 4 tahun lah. 4 tahun di market is relatively very young. Dibandingin sama, kalau kayak lu tadi berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun, tuh. Lu udah ngerasain crash, gue belum pernah ngerasain crash. And I think the most successful traders or investors juga is the ones who can survive the crash, not who can perform the most gitu kan. Betul. So it's about longevity, yes. Jadi itu bukan kayak lu cuman bisa generate berapa ratus %. It's about how much you can lose, how less you can lose, and how can you preserve your capital. Betul. Gitu kan. Betul. And it's kalau bahasa pasarannya itu it's a marathon not sprint gitu kan. Betul. It's a lifelong journey sih. Yes. Dan kalau gue sendiri kebetulan setelah gue menemukan passion gue di trading, gue mikirnya bahwa ini tuh my pathway untuk ngejalanin end goal gue yang tadi, which is environmental conservation. So I think it goes hand in hand gitu. Jadi sekarang gue juga ngelihat trading itu udah bukan kayak kerja sama kayak lo, karena gue very enjoy. I love being right, gitu kan. Gue selalu prepare di malam sebelumnya. Gue mau beli saham apa aja, itu kan. Sama kayak gue. Ketika gue udah siap nih, gue di market, gue udah nggak pernah mikir mau beli saham apa. Gue udah tahu, gitu kan. Dan menurut gue kalau lo masih mikir, ketika market buka, beli sama apa ya, mending gak usah beli apa-apa. Iya, berarti lu nggak prepare, lu nggak do your homework. Buat gua kalau kayak gitu. Yes, bener banget. Dan kalau misalnya masih bingung kayak gitu-gitu ya, I think itu jauh lebih mengandalkan luck dibandingkan skill. Dan feeling. Yes, dan feeling. Jadi gue juga gue nggak pernah ngelihat trading ini sebagai pekerjaan, sebagai obligation. Gue ngelihatnya emang kayak main game yang tadi lu bilang ya. Persis kayak main game. Iya, dan gue kan dari gue kecil gue pun anak warnet ya. Jadi gue dari dulu emang gue udah main game. Kebetulan gamenya itu MMORPG kalau lo tahu. Apa? Apa namanya, Ragnarok, Path of Exile, Diablo, gitu-gitulah. Dan semua game-game itu kan punya in-game currency-nya kan. Jadi lo itu bisa kayak beli senjata yang lebih dewa kalau misalnya duit lu banyak gitu. Persis kayak di hidup. Yes. Persis kayak di hidup. Yes. Jadi setiap game itu gue selalu trading in game. Gue kayak jual beli sampai gue kaya banget untuk beli weapon yang gue mau gitu kan. Setelah gue punya weapon yang mau, gue bisa bantai-bantai orang. Habis gue bantai orang dapat duit lagi, gue puter lagi, trading lagi. Jadi emang dari awal gue udah
secara nggak langsung gue tanpa gue sadari gue tuh udah trading dari gue kecil gitu. Tapi bedanya in game sekarang in real life. In real life. Gitu. Jadi ya it's just my passion dan gue enjoy banget. Dan sampai sekarang sih gue belum pernah ininya ya ngelihat downside-nya, mungkin dari mentalnya mungkin kalau mental capek. Yes. Mungkin lu pernah ngerasain juga kali. Kalau sering, bro. Secara mental tuh kan pasti ya trading itu it's a very stressful kan. It's stressful. a very stressful job. Apalagi dengan handle komunitas itu kan you have a big responsibility on your shoulders. Iya. Ada ribuan orang yang ada di kapal lu gitu loh. Yes. Jadi kadang-kadang apalagi kita call saham misalkan nggak gitu liquid di hari itu gitu. Terus sahamnya udah deket support. Kadang-kadang gue mau nggak mau gue yang beliin bro, gue yang tahanin supportnya. Karena kalau jebol panic sell bubar semua sahamnya kan. Yeah. Jadi memang that's the risk ya kalau lu ada community gitu. Cuma ngomongin game kesukaan gue tuh dulu Monopoly. Kenapa tuh? Gue suka aja gitu, gue dapet duit, gue beli lagi. Jadi gue sekarang merasa purpose-nya tuh ini, jadi kayak main Monopoly in real life. I see. Jadi gue berusaha untuk kayak bisnis tycoon gitu. Bisnis tycoon ya, jadi Taipan lah. Iya. Semua kita beli, gitu. Iya. Oke, mungkin kita end it dulu di situ. Okay. Kita bakal lanjut lagi on the next segment. Mungkin teman-teman bisa lanjutin next di episode selanjutnya. Thank you semuanya for watching. And sampai bertemu di episode selanjutnya.